Selamat datang di Didimax Forex Insight, tempat di mana kita bedah pasar, lihat peluang dan siapkan strategi trading terbaik. Di pekan ini, emas masih menjadi sorotan, dengan pergerakan harga yang dinamis di tengah data ekonomi penting dari Amerika. Bersama saya, kita akan membahas tren, koreksi, serta level-level penting yang perlu Anda perhatikan. Yuk kita mulai dan lihat bagaimana pasar siap memberi kamu peluang. Oke, pertanyaan pertama, masih soal emas nih. Apa sih yang mendorong kenaikan harga XAUUSD di pekan lalu? Oke, kalau dilihat dari data pekan lalu, inflasi di Amerika menjadi pemicu utama. CPI naik 0,2% dan core CPI meningkat 0,3%. Meski angkanya tidak signifikan, ini menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat masih terjaga. Dengan inflasi yang cenderung stabil, tapi tidak terlalu tinggi, investor melihat emas sebagai aset aman untuk melindungi nilai terhadap inflasi. Selain itu, dari sisi teknikalnya ada dorongan dari level ATH di 2661 yang memberikan konfirmasi bahwa tren bullish masih solid. Oke, pertanyaan kedua, kalau dari segi teknikal, XAUUSD itu sekarang gimana sih? Masih kuat di uptrend kah? Betul, secara teknikal XAUUSD masih berada di channel uptrend pada time frame H1 dan H4. Harga terus bergerak di atas garis trend line dengan koreksi yang terlihat sehat. ATH terbaru ada di 2682 yang sekarang menjadi resisten utama. Support kuat ada di 2636 dan 2604 yang menjadi level retracement jika terjadi koreksi lebih lanjut. Jadi selama harga tetap bertahan di atas level support ini, tren masih naik, masih terjaga dengan baik. Next, banyak yang nanya soal koreksi emas pekan lalu. Udah selesai atau belum nih? Koreksi pekan lalu udah sesuai ekspektasi, harga mencapai level 2604 yang merupakan level penting untuk fase koreksi teknikal. Dari situ emas mulai bergerak naik kembali, artinya fase koreksi sementara sudah terpenuhi dan kita bisa melihat potensi kenaikannya lebih lanjut menuju resisten di 2682. Namun, untuk melanjutkan tren bullish, emas harus menembus resisten tersebut dengan volume yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, nah unemployment claim pekan lalu itu gimana? Kan keluar angkanya 258K itu. Oke, unemployment claims yang dirilis pada 10 Oktober 2024 itu berada di angka 258K, lebih sedikit tinggi dari ekspektasi pasar, meskipun lebih sedikit buruk. Angka ini masih dalam rentang yang dianggap stabil. Namun, data ini memberikan sinyal bahwa tenaga kerja Amerika Serikat mungkin menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Jika tren berlanjut, The Fed mungkin akan menahan diri dan menaikkan suku bunga lebih lanjut, yang tentunya bisa melemahkan USD dan mendukung pergerakan emas. Pertanyaan kelima, selain itu ada juga data core PPI dan PPI nih. Gimana sih dampaknya ke USD? Data core PPI menunjukkan kenaikan di 0,2% yang memberi sedikit dorongan positif untuk USD. Di sisi lain, PPI yang stagnan di 0,0% menunjukkan bahwa tekanan harga produsen tetap terkendali. Ini menunjukkan bahwa inflasi dari sisi produksi tidak mengalami peningkatan signifikan, yang memberi ruang bagi The Fed untuk bersikap lebih sabar dan menentukan kebijakan moneter berikutnya. Meskipun ada kenaikan pada core PPI, tidak cukup untuk mendorong penguatan signifikan pada USD. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau buat prediksi XAUUSD pekan ini, dengan semua data yang ada, kira-kira gimana sih? Oke, secara teknikal, emas masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya selama harga tidak turun di bawah level support utama yaitu di 2636. Jika level ini bertahan, kita bisa melihat emas mencoba kembali ke 2682 yang merupakan resisten terdekat. Namun, trader juga perlu memperhatikan data ekonomi yang akan dirilis pekan ini, seperti retail sales pada hari Jumat. Jika data tersebut lebih lemah dari ekspektasi, maka USD bisa mengalami tekanan yang memberi ruang bagi emas untuk bergerak lebih tinggi. Oke, pertanyaan terakhir, Senin depan banyak bank sentral libur ya, di Kanada, Jepang, dan juga Amerika. Kira-kira pengaruhnya gimana nih? Oke, pada 14 Oktober ada libur di Bank Sentral Kanada, Jepang, dan Amerika, yang berarti pasar akan kehilangan sebagian besar likuiditasnya. Ketika likuiditas pasar rendah, volatilitas cenderung meningkat. Ini bisa membuat pergerakan harga lebih tidak terduga, terutama pada pair yang melibatkan USD, CAD, dan JPY.
trader perlu lebih berhati-hati karena pergerakan ini bisa lebih ekstrim meskipun volume tradingnya lebih rendah. Terima kasih sudah bersama kami di Max Forex Insight. Itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Semoga sedikit banyaknya apa yang sudah kita bahas bisa membantu trading plan Bapak Ibu di minggu ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy trading!